anggota, saya sendiri Hamidah dengan NIM 20129318 sebagai simulator. Saya Endang Kurniati dengan NIM 20125130 sebagai siswa. Saya Nadia Ulfa dengan NIM 20129314 sebagai siswa. Saya Sylvia Salehati dengan NIM 20129210 sebagai siswa. Saya Azima Faira dengan NIM 201218 sebagai siswa akan mensimulasikan PPT kelompok kami dengan kelas 4 dengan tema 8, subtema 1, pembelajaran 4 untuk memenuhi tugas kajian pembelajaran PKN-SD dengan dosen pengampu Ibu Dr. Anda Renita MPD. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh semua. Waalaikumsalam, Bu. Bagaimana nih kabarnya anak-anak ibu semua? Apakah sehat? Sehat, Bu. Siapa yang sudah sarapan tadi sebelum ke sekolah? Ayah, Bu. Nah, Nadia? Belum. Kamu nggak sarapan? Tadi telat kamu. Ya ampun. Nah, sebelum kita ke sekolah itu, sebaiknya kita sarapan dulu ya. Biar nanti kalau pas belajar perutnya nggak sakit, terus nggak bunyi-bunyi perutnya yang membuat kita tidak fokus dalam belajar. Iya, Nadia? Iya, bisa ya? Nah, kita kan mau belajar nih, sebelum belajar sebaiknya kita berdoa terlebih dahulu. Ayo Sina pimpin doanya dulu. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbil zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Baik, kita sudah berdoa. Ibu mau mengecek kehadiran anak-anak ibu semuanya ya. Bagi yang namanya ibu panggil, angkat tangannya sambil bilang hadir ya. Ya, Bu. Nadia Ulfa, hadir Bu. Sylvia Salehati, hadir Bu. Azima Fahira, hadir Bu. Ike Julia, hadir Bu. Endang Kurniati, Hadir, Bu. Sofi Zahra, Hadir, Bu. Kamila Sari, Hadir, Bu. Iya pintar, sepertinya namanya itu semuanya hadir, tidak ada yang absen hari ini ya. Ya, Bu. Ya, yang pintar. Oke. Sekarang sebelum kita belajar, ibu mau lihat dulu samping kiri kanannya, depan belakangnya, rapikan meja dan bangkunya terlebih dahulu. Oke, luruskan sama teman-teman yang di depan. Terus kalau ada sampah di sekitarnya dipilih, terus dibuang ke tong sampah. Udah? Lalu. Oke. Apakah ibu sebenarnya lebih semangat belum belajarnya? Sudah, Bu. Mau tambah semangat lagi gak? Mau, Bu. Oke, kalau mau tambah semangat beri dulu. Kita mau bernyanyi bersama. Kita mau menyanyikan lagu Garuda Pancasila. Ibu semuanya hafal kan? Hafal, Bu. Dalam hitungan ketiga, dimulai ya. 1, 2, 3. Garuda Pancasila, akulah pendukungmu, patriot proklamasi, sedia berkorban untukmu. Pancasila dasar negara, rakyat adil makmur sentosa, pribadi bangsaku. Ayo maju, maju, ayo maju, maju, ayo maju, maju. Ini kita semua hafal. Silakan duduk kembali. Nah, kita mau melakukan literasi sebelum belajar. Siapa yang mau membaca? Ayo, ada Bu. Iya, Enda. Iya. Semua yang teman-temannya dengarkan Enda. Nanti bawahannya apa pesan yang dapat kita ambil dari cerita dibacakan Enda. Ya? Iya. Silakan Enda. Belalang dan semut. Diawali dengan seekor belalang yang tengah bersantai sambil bernyanyi di bawah pohon yang rindang. Ia memperhatikan kawanan semut dari kejauhan. Belalang melihat bagaimana para semut yang sangat kecil ini saling bekerja keras
mengumpulkan bahan makanan untuk musim dingin. Sesekali, belalang mentertawakan apa yang sedang dikerjakan para semut. Ketika tiba saatnya musim dingin, belalang pun menangis dan meringis kelaparan serta kedinginan karena tidak mempersiapkan kebutuhannya jauh-jauh hari. Sebab seluruh wilayah yang biasanya menyediakan makanan kini sudah tak terlihat karena cuaca dingin yang sedang terjadi. Dari sinilah belalang menyadari bahwa yang dilakukan sekumpulan semut waktu itu adalah untuk mempersiapkan kehidupannya saat ini. Ia pun menyesali kesombongannya yang pernah menertawakan para semut. Sudah, Bu? Udah, Endah? Sudah, Bu. Nah, dari cerita dibacakan Endah tadi, siapa yang tahu sampai bisa mendapat kita ambil dari cerita Endah tadi? Yang pertamanya, ya Sufi, apa itu? Kita tidak boleh sombong, Ibu. Iya, kita tidak boleh sombong. Ada lagi? Iya, apa Sufi? Jadi orang nggak boleh sombong, nggak boleh meremehkan usaha orang lain. Iya, benar sekali. Jadi, kita sebagai orang itu, dari kisah belalang dan semut tadi, kita itu tidak boleh menjadi orang yang sombong. Karena suatu saat kita akan membutuhkan juga pertolongan dari orang lain. Bisa kan, Ibu? Bisa, Bu. Nah, kan mau belajar nih, tapi melihat di mejanya belum ada pensil, buku. Nah, ayo semuanya keluarkan alat-alat tulisnya sebelum kita mulai belajar. Sudah? Sudah, Bu. Oke. Sekarang kita akan mulai pembelajaran tapi Ibu mau nanya dulu. Kemarin kita udah belajar tentang apa aja? Ayo, iya Sufi, kita belajar tentang apa? Kemarin kita belajar tentang jenis pekerjaan penduduk berdasarkan tempat tinggal, Bu. Iya, jenis pekerjaan. Terus apa lagi? Ada pengaruh lingkungan terhadap pekerjaan dan perbedaan jenis pekerjaan juga, Bu. Iya, terus? Ada kita belajar tentang hubungan keadaan alam dengan mata pencaharian penduduk. Iya, terus? Terus kita kemarin juga belajar tentang pengertian dan peranan tokoh dengan jelas, Bu. Terus belajar juga tentang nilai sama pesan moral dalam cerita fiksi, Bu. Terus yang terakhir kita kemarin belajar tentang karakteristik individu dalam keluarga. Iya, jadi kita kemarin sudah belajar tentang jenis pekerjaan, ya. Terus ada pesan moral dalam cerita fiksi, terus hubungan antara karakteristik individu dalam keluarga. Nah, saat ini kita belajar tentang keragaman karakteristik individu, yaitu kegemaran. Lalu ada macam-macam kegiatan ekonomi, sama tokoh utama dan tokoh tambahan dalam teks ya. Nah, tujuannya agar anak ibu itu tahu apa saja keragaman yang terdapat dalam individu. Contohnya kegemaran. Kegemaran kita itu kan berbeda-beda. Jadi anak itu tahu kegemaran dari masing-masing temannya misalnya, atau dari masing-masing keluarganya. Terus anak itu juga akan tahu apa saja sih kegiatan dari ekonomi itu, ada apa saja. Terus anak itu juga tahu apa itu tokoh utama dan tokoh tambahan dalam teks ya. Oke, kemarin ibu kan sudah menyuruh anak ibu untuk mewawancarai keluarganya di rumah tentang kegemarannya. Udah melakukan? Sudah, Bu. Nah, sekarang ibu minta anak ibu untuk membaca materi yang ada di buku dia selama 10 menit. Nah, dibaca dulu ya.
apabila kita melakukannya kita menjadi senang, Bu. Iya, benar sekali. Itu sesuatu yang kita sukai dan apabila kita lakukan kita akan menjadi senang. Ada lagi yang berbeda dengan pendapat Silvi? Tidak, setuju dengan pendapat Silvi. Setuju. Jadi benar sekali, berarti kegemaran itu adalah sesuatu yang kita lakukan dan apabila kita lakukan itu akan membuat kita senang. Jadi kegemaran dari setiap anak-anak itu berbeda-beda. Misalnya Azimah apa gemarnya? Kegemarnya? Suka memasak, Bu. Iya, suka memasak. Silvi apa? Main game, Bu. Main game? Nadia? Oh, nonton. Kalau Ike apa? Membaca, Bu. Iya, kalau Eta? Makan, Bu. Makan. Jadi makan gimana enak ya? Tapi makan juga merupakan kebutuhan bagi kita ya. Kalau Sofi? Menyelam. Iya, jalan-jalan. Sofi memang suka jalan-jalan. Kalau Kamila? Sama, Bu, jalan-jalan. Iya, jalan-jalan. Oke. Terus tadi sudah baca juga tentang kegiatan ekonomi. Nah, misalnya kayak Sofi sama Kamila kan suka jalan-jalan nih. Pasti kan di jalan-jalan wisatanya pasti ada orang berjualan. Kan iya. Itu kan pasti ada orang berjualan. Nah, di situ adalah kegiatan ekonomi. Nah, siapa yang tahu tadi dari penjelasan sendiri deh? Siapa yang tahu apa itu kegiatan ekonomi? Iya, apa yang ada dia? Kegiatan untuk menghasilkan barang untuk iya, menghasilkan barang untuk meningkatkan jumlah miliknya. Nah, ada lagi yang lain pendapatnya? Jadi kegiatan ekonomi itu adalah kegiatan yang dilakukan oleh manusia untuk mendapatkan penghasilan, barang atau jasa dengan tujuan mencapai kesejahteraan hidupnya seperti yang disampaikan Nadia tadi ya. Nah, kegiatan ekonomi tadi kan ada tuh jenis-jenisnya. Siapa yang tahu? Ada berapa? 3. Iya. Siapa yang jawab? Siapa apa sih? Saya dulu. Ayah Azimah dulu deh. Apa Azimah berapa? Kegiatan ekonomi ada 3. Ya, apa saja itu? Yang pertama ada produksi, distribusi, sama konsumsi, Bu. Iya, benar sekali. Kegiatan ekonomi ada 3. Yang pertama ada Produksi, distribusi, konsumsi. yang benar sekali. Ada produksi, distribusi, dan konsumsi. Siapa yang tahu apa itu produksi? Saya, Bu. Ya, Ida, apa itu? Produksi adalah menghasilkan barang atau jasa, Bu. Iya, berarti yang produksi ini dia yang menghasilkan ya. Nah, selanjutnya tadi ada distribusi. Siapa yang tahu tadi apa? Iya, menyalurkan barang. Jadi dari produksi disalurkan sama si distribusi ya. Contohnya apa? Siapa yang tahu? Nggak tahu? Misalnya orang berjualan, kan distribusi menyalurkan kepada konsumen. Ya. Nah, yang konsumen siapa itu yang tahu arti dari konsumen? Konsumsi ya. Ya, apa itu Ike? Kegiatan menggunakan barang hasil produksi, Bu. Iya, menggunakan barang hasil produksi yaitu kegiatan konsumsi. Nah, orang-orang yang menghasilkan barang itu kan produksi. Orang-orang yang menghasilkan barang itu disebut produsen. Iya, disebut produsen. Nama kegiatannya produksi. Sedangkan yang distribusi tadi itu adalah kegiatan menyalurkan barang. Orang-orang yang menyalurkan barang itu disebut distributor. Nah, lalu dari distributor ada dari konsumsi. Kegiatannya konsumsi, orang-orang yang menyalurkannya, orang pemakainya adalah konsumen. Jadi dari semuanya sudah paham tentang kegiatan ekonomi? Sudah, Bu. Iya. Nah, selanjutnya tadi kan kita ada baca juga tentang baca teks undang tadi juga ada kan? Ada teks ada dulu. Siapa yang tahu? Siapa tokoh utama dalam teks tersebut? Malik Kundang. Iya, Malik Kundang. Terus siapa lagi? Ibunya. Ibunya. Ada lagi? Istrinya. Iya, istrinya ya. Nah, Malik Kundang, ibunya, istrinya. Terus nanti ada bodyguardnya juga ya.
Oke, sekarang Ibu menampilkan gambar-gambar dari yang sudah Ibu jelaskan tadi. Nah, ini adalah macam-macam kegemaran. Tadi anak-anak itu sudah menyebutkan kegemarannya masing-masingnya. Yakni ada yang gemarnya bersepeda, terus ada yang gemarnya makan enak tadi ya. Terus ada yang gemarnya membaca, game, ada yang gemarnya apa nih pembantu ibu, bersih. Jadi kegemaran itu ada bermacam-macam. Nah, ini ada lagi nih. Ada yang suka bermain musik, melukis, yang tanaman. iya, tanaman. Nah, ada kegiatan ekonomi tadi yang kita belajar ya contohnya. Nah, yang Bapak nilaikan ini merupakan kegiatan produksi karena dia yang menghasilkan ikan-ikan yang ditangkapnya di laut sama Bapak petani. Terus, ini ibu-ibu pemetik teh, ya. Terus, ini dinamakan kegiatan konsumsi. Tadi siapa orang yang melakukannya dinamakan produsen. Nah, banyak ya. Terus kesamaan undangnya tadi ditutup menjadi batu. Oke. Nah, oke. Tadi anak-anak ibu sudah paham ya? Ibu mau bagi anak-anak ibu menjadi dua kelompok. Kelompok 1 dan kelompok 2 ya. Ini kelompok 1 dan kelompok 2. Waktunya sebelah satu. Nah, udah dapat semua punya kartu-kartunya? Sudah, Bu. Nah, sekarang coba anak ibu pahami. Kan ada 100 soal dan ada kartu jawaban. Kartu soalnya dipahami dulu, nanti cocokkan dengan kartu jawabannya. Bisa? Bisa, Bu. Oke, selamat. Dan kalau sudah selesai, bilang ya. Bu.
pertama